Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Bagaimana masih semangat Pak Arif dalam menjalani program penggerak ini? Semangat, Tetap semangat. Makin selesai ya, alhamdulillah. Sekarang sudah pendampingan yang ke-5. Ya. Jadi nanti yang tanggal berapa ini baru 1 tanggal berapa itu? Loka karyanya. Ya. Hampir selesai ya. Baiklah Pak Arif, sekarang seperti biasa kita akan berdiskusi pada pendampingan individu yang kelima ini. Kita akan berdiskusi beberapa hal, di mana tema pendampingan pada akhir ini yaitu rancangan program yang diberikan pada murid. Adapun fokus pendampingan pada hari ini yaitu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 yang sudah dilakukan ya? Iya, sudah. Terus yang kedua, kita berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Ya. Yang ketiga, kita lanjutkan berdiskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan Pak Arif di sekolah ini, serta implementasi dari rancangan di Loka Karya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Ya. Untuk ke rekan sejawat kan sudah kemarin sudah dilaksanakan. Sudah. Baiklah Pak Arif ya. Bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang telah dilakukan Pak Arif berdasarkan jurnal pemantauan pelajaran dari Alhamdulillah selama 1 bulan ini saya sudah mempelajari yang pertama modul 3.1, kemudian modul 3.2 dan yang sedang berlangsung ini modul 3.3. Modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian modul 3.2 itu tentang pengelolaan aset sekolah. Dan yang sedang dikerjakan sekarang ini Pak, modul 3.3 tentang program yang berdampak pada murid. Berarti dari titik 1 sampai titik 3 ya? Ya. Terima kasih Pak Arif telah berbagi praktik baik terkait pembelajaran daring yang telah kami lakukan. Ya. Alhamdulillah lancar ya. Lancar Pak. Tugas-tugasnya lancar dari mulai 3.1, 3.2 dan 3.3. Untuk proses alur merdeka di LMS sudah saya ikuti secara baik dengan rekan PDP juga, dengan Pak Bambang juga dan Ibu Vivit selaku fasilitator mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian selanjutnya koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata sudah saya lakukan. Itu Pak. Hampir selesai, bentar lagi nih. Ya. Tinggal yang 3.3 Pak, masih proses untuk aksi nyatanya. Ya. Tetapi harus selesai minggu ini kan? Ya, insya Allah sebelum minggu ini Loka kan? Ya, insya Allah target minggu depan sudah selesai. Kemarin kan sudah melakukan observasi pembelajaran dengan sejawat Pak Arif ya? Sudah. Boleh bisa minta hasilnya Pak Arif? Hasil observasinya? Ini Pak. Dilaksanakan pada hari apa itu kemarin Pak? Kalau tidak salah kemarin itu hari Rabu Pak. Hari Rabu. Kebetulan saya bersama rekan sejawat saya pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Beliau mengajar di kelas 11B. Ya biar saya lihat nanti ya Pak Arif hasilnya. Ya. Saya pinjam dulu nanti dikembalikan. Siapa? Selesai. Baiklah, kita masuk ke bagian inti. 160 menit ke depan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan inti. Yang pertama kita berdiskusi tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 yang telah Pak Arif laksanakan melalui LMS ya Pak Arif. Ya. Berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Arif lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan ini nanti.
Ya, modul 3.1 itu terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Pak. Bagaimana hasil pemetaannya, Pak Arif? Jadi dari hasil pemetaan itu nilai-nilai kebajikan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, antara lain melalui penentuan tujuan yang akan dicapai, kemudian data, bukti-bukti yang relevan, kemudian selain bukti-bukti yang relevan juga ada pengambilan keputusan, yang mana dari pengambilan keputusan itu kita juga harus memperhatikan beberapa aspek atau perspektif dari berbagai pihak. Contohnya di sini karena terkait kasus yang sering dijumpai terkait dilema etika, kita harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan mana yang bertentangan, kemudian dampak mana yang lebih besar untuk kebaikan dari peserta didik itu sendiri maupun ke sekolah. Kemudian selanjutnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan adanya umpan balik refleksi yang berkelanjutan. Dengan pengambilan keputusan tersebut, apa dampak yang akan kita dapatkan, feedback yang kita peroleh setelah kita memutuskan keputusan yang kita ambil tersebut, seperti itu. Dari itu ya, hasil pemetaan yang Bapak dapatkan dari proses pengambilan keputusan dan menentukan. Menurut Pak Arif, mungkin apa ada yang perlu dikembangkan dari semua proses itu yang perlu dievaluasi dari kegiatan? Yang perlu saya kembangkan dari proses pengambilan keputusan antara lain berkembang dari proses yang kita lakukan, step by step dari pengambilan keputusan itu sudah benar atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian selain itu juga dampak yang akan ditimbulkan setelah kita melakukan keputusan, mengambil keputusan tersebut, dampak apa yang akan kita terima, feedbacknya seperti apa, seperti itu. Kemudian refleksi dan umpan balik dari pihak-pihak yang pihak-pihak yang terlibat, misalkan dari guru dengan siswa, kita melakukan pendekatan, feedback dari mereka itu seperti apa, seperti itu. Dari keempat proses itu, menurut Pak Arif apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang mendukung keberhasilan? Yang mendukung keberhasilan pengambilan keputusan antara lain yang pertama tentunya bukti, data valid pada saat kejadian, itu yang pertama ya. Dan kemudian yang kedua adalah dukungan dari berbagai pihak, dari kepala sekolah maupun dari rekan guru sejawat yang lain, penerapan nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan, nilai-nilai kebajikan apa yang terlibat di dalam kasus tersebut, seperti itu. Karena terus terang untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk kasus dilema etika dan juga moral itu perlu analisa yang lebih dalam, karena yang terlibat nilai-nilai kebajikan itu sama-sama benar, dan sejauh mana kita bisa menganalisis yang akan kita pilih untuk dijadikan keputusan yang menghasilkan kebaikan yang lebih besar, seperti itu, Pak. Terkait dilema etika ya Pak Arif ya, pada murid atau rekan sejawat itu, pengalaman Pak Arif sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini apa kira-kira pengalaman itu? Kalau pengalaman saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentu saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ketika siswa tidak masuk tanpa surat, itu kita langsung kasih hukuman tanda kutip sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini, tentunya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kita menanyakan terlebih dahulu kenapa siswa itu tidak masuk. Nah, terkait sebelum keputusan diambil. Ya, sebelum keputusan itu diambil, kita harus melakukan menggali informasi kenapa siswa tersebut tidak masuk tanpa surat. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu Pak, karena
dari pihak pondok, karena kebetulan sekolah saya di pondok pesantren. Nah, ketika pagi harinya itu disuruh untuk memperbaiki saluran air yang bocor. Terus terang untuk di sekolah kami, Pak Bambang, karena daerahnya di dataran tinggi, air itu terkadang keluar. Nah, si anak ini memang bagian perairan ditugaskan. Dampaknya kalau tidak cepat dilaksanakan, nanti satu pondok itu bisa kekurangan air untuk sholat berjemaahnya, duhurnya, asarnya, seperti itu. Makanya yang pernah saya alami itu, siswa itu tidak masuk tanpa keterangan karena disuruh secara mendadak. Nah, ya, itu karena berangkat sekolah ada lagi suruh memperbaiki saluran air itu kolam yang besar. Jadi Arif masih dalam menyelidikan dulu ya. Sebelum mengambil keputusan. Ya. Perlu kita mencari data dulu, Pak. Kalau dari rekan sejawat kira-kira apa yang pengalaman Arif yang menarik yang diterapkan Arif sebelum dan sekarang dalam hal ini? Biasanya, yang sering biasanya untuk rekan sejawat, biasanya ketika ini Pak, ketika salah satu dari seorang guru yang tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Sama kasusnya sama, karena kebetulan kalau di sekolah kami Pak Bambang, selain fingerprint data yang terekam masuk tidaknya itu ada di komputer, juga seorang guru itu harus ada izin di grup. Nah, terkadang ada salah seorang guru itu tiba-tiba di hari itu tidak masuk tanpa ada keterangan, tanpa izin. Saya tanyakan ke kepala sekolah, rekan guru yang lain, itu tidak ada. Seperti itu, Pak. Nah, setelah ditelusuri, setelah digali informasi, ternyata yang bersangkutan rekan saya itu Pak mengantarkan anaknya yang sakit, anaknya sakit, kemudian beliau antarkan ke rumah sakit. Jadi karena beliau bingung atau seperti apa, panik, tidak sempat menghubungi sekolah untuk berpamitan, seperti itu Pak. Menurut Pak Arif, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1, Pak? Ya, sudah. Apa yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan tersebut? Salah satunya yang pertama mungkin sebelum kita memberikan keputusan, hendaknya kita gali informasi terlebih dahulu, kita telusuri, jangan serta-merta kita sebagai atasan atau sebagai guru kepada murid, misalkan kita tidak bisa langsung menghukum murid atas kelalaian mereka. Jadi kita telusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Selain itu kita juga harus memperhatikan pendapat, perspektif dari kedua belah pihak. Jadi misalkan saya kepada murid, sebaiknya sebelum saya memberikan keputusan kepada murid tersebut, saya harus terlebih dahulu mengetahui kenapa murid itu melakukan pelanggaran seperti itu, Pak. Kita harus memperhatikan sebenarnya mempunyai rasa empati, harus memahami perspektif mereka, kenapa mereka itu melanggar, seperti itu. Selain itu juga yang perlu saya kembangkan terkait nilai-nilai kebajikan yang diperoleh setelah saya mengambil keputusan, apakah berdampak negatif kepada murid, positif ke saya pribadi, ataukah nanti kedua-duanya mendapatkan feedback yang negatif semua, seperti itu Pak. Misalkan ketika siswa itu tidak masuk atau apa, saya langsung hukum, tentunya akan mendapat negatif. Siswa itu mungkin akan takut, sungkan ketika bertemu atau
ikut pelajaran saya itu kan tentunya memberikan dampak negatif seperti itu Pak, tidak melakukan pendekatan secara personal seperti itu. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat betul ya Ya. pembelajaran 3.1 terkait pengambilan keputusan ini. Sangat, ada Pak. dampak. Sangat berdampak, sangat bermanfaat karena untuk pengambilan keputusan itu kita tidak kaku dan Tidak salah mengambil keputusan. menghindari kesalahan. Ya, intinya dari perspektif yang terlibat, dari korban atau yang bersangkutan itu mempunyai alasan, dan alasannya itu secara kemanusiaan, nilai-nilai kebajikan itu juga sama-sama benar Pak. Jadi gimana caranya dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Baik Pak, kita diskusi 3 bulan ke depan terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Ya. Pak Arif kan sudah membuat rancangan programnya Pak, ya? Sudah. Tentunya. Sudah. Sudah membuat ya berarti Pak Arif ya? Sudah. Apa bentuk programnya Pak? Kalau bentuk program yang saya buat itu program Prisma, jenisnya berupa program ekstrakurikuler Pak. Prisma itu program integrasi matematika dan IPA, ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, dan biologi. Dalam menerapkan program yang sudah Pak Arif buat Ya. Dukungan apa saja yang Pak Arif perlukan selama ini? Yang pertama tentunya dukungan dari moda manusia, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid saya sendiri Pak. Selain itu dukungan yang saya perlukan di sini juga modal fisik, fasilitas, ruang kelas, kemudian pengadaan buku pelajaran, kemudian alat tulis, proyektor seperti itu Pak. Selanjutnya juga ada modal dana. Di sini dana kita gunakan untuk membeli perlengkapan yang kita butuhkan dalam program tersebut. Dari semua dukungan yang diperlukan itu mungkin dalam pelaksananya apa tantangan yang paling dirasakan Pak Arif selama ini? Tantangan yang saya hadapi, saya merasa kesulitan terkait pemetaan minat siswa. Siswa itu suka di mata pelajaran apa? Terkadang yang namanya santri, karena memang di pondok pesantren itu kan lebih umum kalau belajar kitab. Nah, dengan adanya program itu saya memfasilitasi siswa yang lain, siswa yang suka tentang pelajaran eksak atau pelajaran matematika dan IPA untuk bisa menyalurkan hobinya seperti itu. Sebenarnya seperti itu Pak. Jadi saya kesulitan. Anak ini suka pelajaran matematika apa enggak? Untuk fisika enggak, kimia enggak, biologi. Nah maka dari itu kemarin saya sudah buat angket untuk peminatan siswa. Siswa itu minat ke mata pelajaran yang mana seperti itu. Jadi tantangannya di pemetaan pada minat dan bakat siswanya. Ya. Untuk menghadapi tantangan itu kira-kira apa yang harus lakukan? Kalau menghadapi itu solusinya yang sudah saya lakukan, pertama saya membuat angket itu Pak. Ya, melalui angket, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat selaku wali kelas yang bersangkutan, kelas 10 sudah dan 12, saya kolaborasi untuk membantu mensukseskan program ini, program Prisma ini. Jadi intinya selain angket tersebut, selain angket, survei, saya juga berkolaborasi dengan guru, wali kelas, dan kepala sekolah agar mensukseskan program yang saya rancang ini untuk kepemimpinan murid. Ya kemarin kalau tidak salah kita pada Lokakarya 2 telah mendalami tentang perkembangan komunitas praktisi. Ya. Bagaimana yang telah dirintis Pak Arif? Sudah dirintis kan di sini? Sudah Pak, sudah jalan. Bagaimana peran komunitas ini yang telah dirintis Pak Arif dalam proses belajar Pak Arif selama ini? Peran komunitas itu terhadap proses belajar mengajarnya Pak Arif di sekolah ini? Tentunya peran komunitas belajar yang sudah saya rintis kemarin dampaknya sangat besar. Dan dari komunitas belajar itu ada
antar guru kita saling sharing, berbagi ilmu, sharing berbagi media pembelajaran yang cocok untuk pelajaran apa seperti itu. Baik melalui langsung menulis pengiriman itu ya, ataupun langsung pertemuan. Kalau yang saya lakukan karena untuk kemudian belajar saya itu melalui PMM, jadi yang sudah saya lakukan itu melalui daring. Oh daring. Ya, webinar itu aja. Ya, dari selain daring itu kami juga menyediakan ini apa namanya grup. Iya. Ya, untuk pelaksanaan webinarnya saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet seperti itu. Dari rekan sejawat semua itu. Bukan hanya rekan sejawat, Pak. Bukan hanya rekan sejawat yang ada di sekolah ini, tetapi seluruh guru yang mau mengikuti webinar itu. Tetapi selama ini teman-teman lingkungan sekolah ini juga aktif juga kan mengikuti itu. Aktif, ya. Karena untuk yang di sekolah saya, Pak, untuk komunitas belajar yang saya rintis itu sama kepala sekolah juga diwajibkan yang namanya, masa saya mau buat komunitas sekolah tapi rekan sekolah saya tidak ikut. Nah, tidak seperti itu. Jadi semua teman-teman ikut. Seperti itu, Pak. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak Arif alami dari rekan komunitas praktisi tentunya yang sekolah ini, Pak? Yang bikin Pak Arif senang dengan adanya komunitas praktisi seperti ini. Yang pertama saya lihat teman-teman lebih semangat, lebih termotivasi karena di dalam komunitas belajar itu kita kan saling sharing dengan seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, dari sharing tersebut kita bisa mengambil ilmu. Iya. Kita saling berbagi ilmu di situ. Selain itu, yang menyenangkan itu kita juga bisa menambah relasi. Kemudian pengetahuan dan keterampilan rekan itu juga semakin bertambah, terutama terkait penggunaan teknologi seperti itu. Jadi di kelas itu, alhamdulillah untuk di sekolah saya sudah ada smart TV-nya, dari proyektor itu sudah diganti ke smart TV, serba digital seperti itu, Pak. Jadi mau tidak mau guru harus belajar juga. Ya, harus belajar. Untuk mengajar berarti dirinya harus belajar. Ya, alhamdulillah Pak Arif telah membentuk komunitas praktisi. Sebenarnya banyak membantu kepada rekan-rekan Pak Arif. Alhamdulillah banyak membantu, Pak. Dari komunitas sekolah tersebut, dampaknya juga ke siswa itu kalau menggunakan teknologi minimal mereka semangat untuk belajar. Seperti itu, Pak. Pak, ini tentunya yang Pak Arif lakukan, komunitas belajar dan dipraktekkan ya di sekolah ini, juga di komunitas belajar se-Indonesia misalnya. Iya, karena yang saya daftarkan itu di PMM, Pak. Oh, iya. Itu kan selama Pak Arif mengikuti guru gerak kan? Iya. Untuk selanjutnya gimana rencananya Pak Arif terkait dengan komunitas belajar ini? Rencananya gimana? Bukan hanya terbatas waktu mengikuti program guru gerak ini, Pak? Kalau untuk langkah selanjutnya tetap, Pak, saya akan komitmen untuk melanjutkan karena untuk yang komunitas belajar di sini saya selaku penggerak komunitasnya sudah saya buat program kerjanya, Pak. Jadi tiap bulan itu minimal 1, kadang tiap 2 minggu sekali itu harus mengadakan webinar. Jadi ini sudah masuk program sekolah berarti, Pak? Program sekolah. Pergantian kepala sekolah apa tidak bisa merubah itu? Tidak bisa, Pak. Sudah ada programnya. Sudah ada. Dari program itu insya Allah akan berlanjut meskipun Pak Arif sudah selesai program geraknya, misalnya Pak Arif pindah dari sekolah ini, tetap kan berarti kan? Tetap. Mungkin kalaupun nanti pindah seperti itu, yang namanya komunitas belajar dengan komunitas belajar sekolah, nanti untuk penggerak komunitasnya di PMM pasti diganti sama guru yang lain. Saya pun juga bisa ikut, bisa masuk meskipun tidak sebagai
pengurus di sini. pengurus di- Tentunya diganti dengan teman sejawat yang lain. Ya, seperti itu Pak. Jadi tetap berlanjut ya. Berlanjut. Malah untuk agar tetap eksis dan berkembang, setiap melakukan komunitas belajar yang dalam hal ini saya contohkan untuk webinar Pak. Jadi setiap selesai webinar saya adakan evaluasi terkait penyelenggaraan webinar, bagaimana antusiasme audiennya, pesertanya, kemudian topik-topik apa yang akan dibahas selanjutnya, tetap melakukan refleksi untuk perbaikan selanjutnya, seperti itu. Agar bisa terus belajar bersama dengan sejawat itu tentunya di sini saja ya Pak Arif ya, di sekolah Ya. ini. Apa kira-kira dukungan yang Pak Arif perlukan untuk keberlanjutan komunitas praktisi? Tentunya untuk dukungan yang pertama, dukungan moral dari warga sekolah saya sendiri, warga sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua tentunya fasilitas teknologi. Karena untuk melakukan suatu webinar biasanya saya juga menggunakan laptop yang speknya tinggi agar ketika berlangsung Zoom meeting ataupun Google Meet tidak ada kendala, dan Zoom Meet ketika dibuat live streaming itu kan kerja ke laptop juga berat, jadi dibutuhkan laptop yang speknya juga tinggi. Nah di situ saya juga minta ke sekolah untuk diberikan izin untuk menggunakan fasilitas sekolah. Selain itu juga dana untuk penyelenggaraan itu meskipun tidak dibayar, minimal untuk Zoom meeting itu kan perlu ini Pak, langganan Zoom itu juga dari sekolah sudah difasilitasi. Jadi dukungan itu yang membuat saya juga semangat seperti itu. Ya Pak Arif, terima kasih atas diskusinya. Kita lanjutkan pada observasi Pak Arif dengan belajar tilah berarti ya. Iya. Pasca observasi. Pasca observasi ya. Ya. Sudah Kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasinya Pak. Tinggal pelaksanaan pasca observasi sudah observasi. Sekarang juga sudah siap Pak ya? Sudah siap. Ya, Jadi nanti saya panggil teman yang kemarin saya observasi untuk melakukan diskusi pasca observasi. Di kelas ini kan juga? Ya. Ya, biar saya ke tempatnya Pak Arif ya. Ya. Lihat hasil proses pembelajarannya. Ya. Mari Pak Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifta Hindarullah, IPB Angkatan 10, kelas 169 dari Kabupaten Makassar. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman saya, Bapak Muhammad Ismail. Beliau menempuh pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kemudian ada Bapak Bambang Hari selaku pengajar praktik untuk kelas 169 IPB Angkatan 10 untuk Kabupaten Makassar. Pada video kali ini saya akan melakukan rangkaian proses coaching terakhir, yaitu video pasca observasi. Pada video kali ini saya didampingi oleh Pak Muhammad Ismail. Beliau rekan sejawat yang kemarin sudah saya lakukan observasi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Bapak Reka. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana sehat? Alhamdulillah baik. Pak Ismail, Ya, Pak. kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas 11 terkait kalau boleh tahu kemarin tentang apa Pak Ismail? Kemarin materinya tentang teks drama. Teks selama baik. Pak Ismail, ketika melakukan observasi di kelas kemarin, pertama bagaimana perasaan Pak Ismail?
Alhamdulillah kalau perasaan saya cukup menyenangkan karena pada proses pembelajaran di kelas 11B saya melakukan rekanan tematik bagi siswa. Alhamdulillah siswa antusias nanya dan menjawab. Seperti itu. Berarti dari proses pembelajaran kemarin siswa kelas 11 sangat antusias, sangat semangat mengikuti pelajaran ini. Oke, kalau boleh tahu Pak Ismail, boleh diceritakan tujuan pembelajaran kemarin di kelas itu seperti apa? Tujuan pembelajaran dan diangkat oleh Pak Ismail. Ya Bapak akan menceritakan tujuan pembelajaran saya di kelas 11B kemarin karena materinya teks drama Ya. dengan model discovery learning. Saya mempunyai tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dalam teks drama dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan aspek-aspek dalam teks drama dengan tepat. Di situ saya mempunyai aspek penilaian. Yang pertama itu penilaian tentang pengetahuan, di mana peserta didik nantinya mampu membuat teks drama. Dan yang kedua, penilaian yaitu dari segi keterampilan. Nantinya siswa dapat mempraktikkan teks drama di depan teman-temannya dengan baik dan benar. Seperti itu, Pak. Baik, menurut Pak Ismail, praktik pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan itu menurut Pak Ismail sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah sudah berhasil. Dan Tujuannya sudah datang. sudah tercapai, alhamdulillah. Kalau dibuat presentasi, kira-kira menurut Pak Ismail berapa persen keberhasilan Pak Ismail kemarin dari skala 10 sampai 100 kira-kira berapa persen? Selama itu 100% itu tidak. Alhamdulillah 90% proses pembelajaran tercapai. Tapi ada di beberapa sesi proses refleksi ada itu sebagian siswa yang kurang paham atas materi saya di kelas itu. Seperti itu. Berarti kalau proses pembelajaran kemarin tidak sampai 100%, berarti masih ada celah ya Pak ya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Pak Ismail dalam praktek pembelajaran di kelas ini? Yang perlu saya tingkatkan saya sendiri sebagai pendidik untuk menguasai ikhlas itu dengan cara Penguasaan di kelas dan dengan ikhlas, karena itu akan berpengaruh pada siswa dan kemandirian siswa. Begitu. berarti dari penguasaan kelas Pak ya. Kemudian jika sudah mengetahui dari apa yang perlu ditingkatkan ke depan, kira-kira strategi apa yang akan diambil Pak Ismail agar pembelajaran di kelas nanti lebih baik lagi Pak? Oke, untuk strategi menurut saya ada yang pas pada kelas 11 itu kekurangan saya. Jadi saya perlu belajar lagi menanggapi strateginya di kelas agar bisa nanti saya kira proses pembelajaran berkembang. Bisa lebih dimaksimalkan Pak ya. Baik Pak Ismail, mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasi kita. Saya cukupkan, semoga Pak Ismail tidak lebih baik lagi. Amin, amin. Silakan Pak, kalau misalnya ada keperluan, silakan. Terima kasih Pak Ismail. Demikian video percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Ismail. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Arif tadi sudah selesai ya proses paskanya Ya, praktek pembelajarannya di Taman Sejarah. ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
Sangat baik sekali, saya sangat mengapresiasi dari proses yang telah dijalani oleh Kadis. Kita masuk ke bagian akhir. Sebelum saya izin pamit, kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan selama ini, mulai dari pendampingan 1, 2 sampai sekarang ini, Pak Arif. Ya. Dari semua program yang telah Pak Arif jalani, tentunya program guru penggerak, ya, beberapa bulan kemarin sampai sekarang itu, menurut Pak Arif, yang paling satu saya minta, yang paling Bapak Arif kuasai dari materi, dari sekian materi yang didapat itu dan yang sudah dipraktekkan tentunya, itu kira-kira apa materi apa? Ya, yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak. Di situ salah satunya peran dari seorang guru penggerak itu, kalau guru penggerak ya, menggerakkan komunitas. Komunitas belajar. Itu di modul berapa Pak? Di modul 1.2. Modul 1.2. Iya ya, kemarin itu berarti kan Pak? Ya, modul 1.2. Yang telah dilaksanakan di PI berapa itu kemarin Pak? PI 1, PI 2 kalau PI 2 itu ya pelaksanaannya. Ya, PI ketika lokakarya 2. Sudah kita belajar ya, komunitas praktisi. Ya, komunitas praktisi. Itu ya, kan itu dikuasai. Langsung menyenangkan tentunya ya. Karena terus terang untuk yang membentuk komunitas belajar ini Pak, untuk yang di sekolah saya sendiri yang membidani mulai dari awal terbentuk, kemudian menggerakkan komunitas, mengajak teman-teman, dan juga saya buat di PNM itu saya sendiri yang ini. Ya, sebenarnya sih saya juga sudah memahami yang dikuasai Pak Arif memang di sini komunitas belajar. Dari wawancara tadi itu saya sudah betul-betul paham nih, dan sukses kayaknya ini, sukses. Bukan hanya di sekolah ini sepertinya. Komunitas belajar karena sudah masuk ke PNM. Ya. Banyak guru-guru yang lain yang Pak Arif berbagi praktik baik. Ya, praktik baik. Sangat bermanfaat dan sukses Pak Arif. Namun ada hal yang mungkin Pak Arif ya, dari sekian materi program guru penggerak yang telah Pak Arif lakukan, mungkin ada yang membingungkan atau perlu didalami pembelajaran ini menurut Pak Arif, itu kira-kira apa? Untuk materi yang masih saya rasa kurang dalam hal ini, masih bingung Pak. Itu terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Justru yang sekarang ini berarti Pak? Ya, karena terus terang dalam pengambilan keputusan kita banyak aspek yang perlu kita kita perhatikan, kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Jadi tidak mudah ya? Tidak mudah mengambil keputusan itu Pak. Apalagi terkait kasus-kasus atau masalah di lingkungan etika dan juga moral. Kita seakan-akan dihadapkan dengan untuk membuat keputusan yang sama-sama benar, tidak ada yang salah. Nah itu yang membuat saya membingungkan. Jadi antara benar atau salah itu ada step yang tipis. Ya, antara benar dan benar Pak. Oh ya, benar dan benar. Secara kemanusiaan itu benar, misalkan secara aturan juga benar, tapi secara kemanusiaan itu juga benar, salah. Secara kemanusiaan benar, menurut aturan salah. Salah. Ya, ini yang menimbulkan. Yang menimbulkan seperti itu Pak. Jadi ketika mau mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika dan juga moral itu butuh dalam hal ini latihan, butuh pembiasaan seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak Arif, sangat bermanfaat juga untuk saya sebenarnya ini Pak Arif. Terima kasih berbagi praktek baiknya baik yang dilakukan Pak Arif selama mengikuti pembelajaran daring maupun pada saat kita berdiskusi dalam setiap kegiatan pengambilan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Arif. Oh ya, jangan lupa ya akhirnya kemarin pada sana Pak Arif sudah melakukan survei kompetisi guru penggerak atau FISMIK 360 derajat sudah banyak. Mudah ronol itu untuk disebarkan, dikumpulkan dan diinput survei tersebut namanya.
dalam pelaksanaan PI 6 nanti. Selanjutnya Pak ya. Ya, selanjutnya. Ya, ya. Jadi hal yang perlu dilakukan kemarin yaitu menyuarakan questionnaire survei perspektif 3.600 itu 360 Pak. Ya, Berapa? Sesuai dengan peran dan bidang yang diambil Pak Arif, baik dari kepala sekolah, rekan guru kalau tidak salah 5 yang Ya, disurvei kemarin. juga murid. Ya, murid. Kami berapa murid? 5. Ya, jadi di situ jangan lupa untuk disebarkan dan input pada PI. Dan juga jangan lupa untuk mengisi self evaluation. Ya. Juga jangan lupa Bapak, saya ingin mengingatkan Pak Arif itu terkait pemetaan aset. Dalam pelaksanaan sebelum PI 6 dilakukan nanti sebelum PI, jadi hal-hal yang perlu Pak Arif lakukan yaitu yang pertama Pak Arif menentukan jadwal diskusi pemetaan asetnya dengan kepala sekolah. Sudah Pak, sudah Sudah sempat, tinggal membuat laporannya ini. Setelah jadwalnya telah selesai dengan kepala sekolah, terus membuat undangan untuk kepala sekolah, karyawan, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender berarti. Jadi bisa mewakili yang perempuannya juga diaktifkan juga diikutkan. Ya. Terlibat dalam situ nanti. Ya, ya. Dan jangan lupa nutulin lapornya ya, hari Ya. itu karena mungkin itu nanti akan diupload. Ya, ya, Dan ya. juga foto-foto kegiatan, Ya, ya, ya. itu belum foto ataupun video. Baik, Pak. Siap. Karena nanti akan dikumpulkan dari hasil semua pembuatannya itu, hasil pembuatannya dikumpulkan semua. Ya, ya. Nanti pasti diminta nanti pada kegiatan dari. Nah. Terima kasih sekali lagi Pak Arif atas praktiknya sangat bermanfaat. Saya mohon izin untuk pamit, kita ketemu pada keinginan bulan depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Amin.